Lembaga yang bernama Badan Gizi Nasional dalam kurun waktu 2 tahun sudah punya 3 kepala badan. Yang pertama terjerat kasus korupsi, yang kedua mengalami sakit dan lagi diperiksa karena jantung di Singapura, dan yang ketiga ini adalah anak muda, Wakil Menteri Pertanian yang didapuk menjadi kepala BGN, Daryono. Anak petani yang cukup mengagetkan ketika hari pertama menjadi kepala BGN, langsung datang menyapa wartawan, bertemu dengan semua pejabat BGN, dan langsung mendatangi SPPG, menutup sejumlah SPPG dan mengembalikan miliaran uang ke kas negara karena dianggap tidak perlu. Bagaimana publik menyikapi kehadiran Bapak Sudaryono ini yang kemarin datang ke siswa yang keracunan dan menimbulkan banyak reaksi dari publik? Kalau menurut saya dari berbagai macam sosial media banyak yang merespon positif. Tapi bagaimana DIR melihat membingkai dari kacamata sosial media dan media mainstream? Saya Gaib Mortu Sigit bersama dengan Direktur Riset dan Komunikasi dari DIR Indonesia. Indonesia nggak ya? Enggak, Oh Detail enggak, Legend Research. DIR aja. Beliau adalah Mbak Neni Nurhayati. Apa kabar, Mbak? Baik, Mas Gaib, kok makin kesini kayaknya makin cerah aja sekarang. Aduh, karena saya habis mandi tadi. Oh, Ya. Karena kirain memang karena Indonesia sudah cerah. alhamdulillah, mudah-mudahan Tidak lagi gelap. tidak ada info-info yang buruk tentang bulan Agustus. Oh iya. Karena ini hari kemerdekaan, Betul. jangan kemakan isu karena kalau ada kerusuhan yang rugi adalah kita semua rakyat Iya, Indonesia. terus bener banget tuh berkaitan dengan hal itu karena tadi Mas Gaib menyinggung. Sekarang di media sosial lagi marak banget ya hoax, misinformasi, disinformasi. Jadi pada akhirnya masyarakat mengalami polarisasi yang sangat tajam Ya, dalam berbagai isu. Ini juga penting nih untuk jadi atensi ya semuanya, masyarakat sipil, termasuk juga ya seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjebak ya dan untuk berhati-hati dalam menangkap berbagai macam hal informasi-informasi yang bisa jadi itu juga tidak bisa dipertanggungjawabkan faktanya, datanya, selama itu memang tidak ada menurut saya jangan terlalu percaya apa yang kemudian ada di sosial media, meskipun memang bergeraknya sangat cepat banget oke. ya. Kita kembali ke MBG, makan bergizi gratis, yang kali ini BGN punya kepala Baru BGN yang baru, Mas Sudaryono. Kita biasa panggil Mas Daryono. Bagaimana DIR membingkai ini semua? Bagaimana netizen melihat ini dan bagaimana reaksi mereka? Iya, sebenarnya menarik ya, dan ini kan menjadi atensi publik ya, karena pada saat Mbak Ninik ya, Mbak Nanik itu mengundurkan diri karena sakit, tiba-tiba semuanya sakit katanya kan waktu itu, inget nggak? Waktu itu FA sakit, semuanya sakit terus kemudian memang berujung, pada saat itu pengunduran diri dan pengunduran diri itu sebetulnya diapresiasi ya oleh publik ketika memang nggak bisa perform, merasa kemudian di situ ada banyak sekali hal yang sebenarnya nggak bisa diselesaikan karena problem makan bergizi gratis ini kan it's so complicated kan, Mas Gaib. Karena bukan hanya di media mainstream misalnya kalau kita lihat perkaranya bukan hanya sekadar keracunan atau kemudian ada penyimpangan potensi korupsi gitu, tapi memang kompleks sekali gitu dari akar permasalahannya dan kita tentu sepakat kan, kita mengkritik atau memberikan masukan itu publik bukan pada tidak setuju terhadap program MBG kan, tapi waktu itu lebih kepada tata kelola, Ya. ya kan. Nah, bagaimana di media mainstream itu total, pembacanya itu mencapai 685 juta. Ini dari kapan nih? Yang DIR dari 22 Juli, sampai sampai dengan 3 3 Agustus. Agustus. Dan itu menurut saya sangat banyak Banyak sekali sekali ya ya? di media mainstream. Iya, artinya menyedot atensi publik yang sangat luar biasa. Ketika pembaca di media mainstream, terutama yang paling banyak itu sebenarnya media online, Mas Gaib. Jadi media online itu dibandingkan dengan media elektronik gitu atau kemudian cetak itu lebih banyak.
yang reach pembacanya Iya. gitu. Dan itu didominasi 62,4% sentimennya positif, hanya 35% sentimen negatif dan 2,6% netral. Kalau sentimen negatif tentu kita tahu kan, pada saat mulai sekolah kemarin anak-anak gitu, kemudian beberapa juga di beberapa tempat, daerah, itu masih terdapat adanya keracunan. Nah, Ya, ya. kepala BGN ini bagusnya ketika ada yang keracunan tuh dia sidak ke lapangan, memantau, melakukan pemantauan. Sebenarnya lebih bagus lagi sih ketika melibatkan orang tua misalnya, melibatkan kepala sekolah, itu, lebih memicu emosi ya, emosi publik dan sebenarnya bisa mengubah juga, sentimen publik gitu. Yang kemarin aja ketika sidak ke lapangan juga itu banyak diapresiasi. Lalu yang kedua soal bersih-bersih. Karena kepala yang baru ini, Pak Sudaryono ini, tadi apa panggilannya? Mas Mas Daryono. Daryono. Kalau saya manggilnya Mas Dar gitu ya. Ya, Mas Dar. Kenal aja enggak? Mas Dar, Mas Mas Dar. nanti ketukar lagi. Sama ada juga Dar, Dudung Oh, Abdurrahman. emang Mas Enggak Dar enggak itu itu Mas I Dung was kali? I was kidding. Itu disingkatannya ada Mas Dar. Nah jadi, publik memang berharap dengan kepala BGN yang baru ini, apalagi ditertibkan kan, beberapa SPPG yang katakanlah not right on the track gitu. Ada banyak kejanggalan-kejanggalan di situ, itu diapresiasi. Tapi bagaimana kemudian pembenahan dan tata kelola evaluasi dengan pengembalian juga anggaran ya yang ketiga, itu juga banyak mendapatkan apresiasi sehingga so far sentimennya positif, lebih banyak dominasi sentimen positif, 62,4% Itu diban 62% sentimen positif itu sebenarnya good start loh. betul, Awal yang bagus untuk seorang Mas Dar menjalani satu tugas yang maha dahsyat ini mhm, karena dia mengemban anggaran negara yang cukup besar dengan cakupan wilayah yang sangat luas, luas dan kompleksitas pengadaan, eee, makan bergizi gratis bukan cuma melibatkan SPPG, tapi juga supplier dan penerima manfaatnya. betul. Dan sebenarnya ketika bagusnya itu ini kan kita selalu dihadapkan dengan problem komunikasi publik ya. Nah, Pak Daryono ini ketika dia komunikasi di ruang publik seperti misalnya, bagaimana dengan potensi korupsi dan lain sebagainya, dia menjawab bahwa kita siap untuk dijadikan sebagai saksi dan lain sebagainya ketika itu berkaitan dengan hal-hal yang sebenarnya dibutuhkan. Lalu juga ada pelaporan pelaporan kejaksaan, itu juga Iya, iya, mendapatkan iya, iya, iya. apresiasi dan sentimen positif lah gitu, sehingga, kita tentu berharap bisa ke arah lebih baik. Itu kalau kita potret di media mainstream. Sebelum kita ke media sosial, yang kita lihat sebagai media karena tuturnya media mainstream, Mhm, yang juga ada media sosialnya, cuman kita melihat Mas Dar ini tidak takut bertemu dengan media betul, dan dia tidak menghindar, tidak menghindar dan dia tidak pernah, menurut teman-teman di lapangan ya, membatasi jurnalis untuk bertanya apa saja, betul, gitu. Itu yang keterbukaan itu yang justru meskipun jawabannya tidak sepenuhnya memuaskan, tapi keterbukaan itu, kealamian itu yang membuat jurnalis itu merasa, "Oh, ini oke nih." Karena alami itu jauh lebih bagus daripada dipoles-poles sana ya, sini. Kadang kekurangan itu emang perlu dimunculkan, karena kalau terlampau bagus, terlampau sempurna, malah jadi kayak kosmetik yang suatu saat begitu ada kejadian, itu bisa kebongkar semua. betul. Kemarin saya sempat diskusi sih dengan Prof. Komarudin Hidayat, Ketua Dewan Pers. Memang problem kekuasaan itu, orang yang sudah berkuasa itu adalah anti kritik, tidak mau menerima kritik. Jadi ketika ada pertanyaan jurnalis yang cenderung tendensius misalnya, kerap kali kalau orang narasumber yang kemudian ditanyanya itu adalah yang anti kritik, dia pasti marah kan gitu, apalagi berkaitan dengan hal-hal yang sebenarnya sangat amat sangat Iya, iya. sensitif. Tapi dia membuka gitu, membuka diri dan kemudian menyadari kesalahan, mengedepankan empati, itu sebenarnya good start sih untuk Pak Sudaryono hari ini menjadi kepala BGN dan harapan masyarakat tentu saja dari media mainstream ya,
yang kita potret bahwa publik betul-betul menginginkan MBG ini betul-betul tepat sasaran, tidak ada potensi korupsi seperti yang dilakukan sebelumnya. Kemudian yang bersangkutan juga tidak banyak menghindar dari Iya, media. itu penting. Kalau misalnya ada keracunan yang terjadi, ya evaluasi gitu, jangan denial Iya. terus. Karena selama ini kan yang terjadi, apalah itu cuman 0,00, Iya. sekian gitu. Selalu itu kan yang ditampilkan, sehingga masyarakat ada antipati ketika komunikasi publik yang tidak menunjukkan empati itu ditonjolkan ke ruang publik, dan kemudian publik merasa bahwa tidak seperti ini loh pimpinan yang seharusnya ketika terjadi adanya keracunan. Berapapun keracunan yang terjadi itu adalah nyawa. Nah, Iya, iya, sebenarnya benar. bagusnya Pak Daryono itu adalah bagaimana dia cerdas dalam bernarasi Iya. di ruang publik. Iya, benar. Karena kan pengelolaan komunikasi publik itu mudah gampang ya, selama ini Mungkin karena dia anak petani kali ya. Kan dia gitu bilang, ya. dia kan memang anak petani, kehidupan agraris tuh memang kehidupannya, dan dia bilang Sangat dekat gitu ya dekat dengan dengan masyarakat dan dekat dengan kehidupan yang sulit gitu. Dia Saya juga hidupnya sulit. jadi orang yang pernah sulit itu biasanya lebih punya empati biasanya. Biasanya kita bahkan ibu saya aja ngelihat Mas Daryono jongkok dan menyapa siswa yang keracunan tuh langsung WA loh dia. Terenyuh gitu ya. Terenyuh gitu. Padahal mungkin itu dia biasa aja, cuman ternyata memang psikologi masyarakat di era sosial media ini, sesuatu yang sederhana itu justru jauh lebih powerful dibanding bercakap-cakap atau berpidato terlampau panjang yang sebenarnya masyarakat udah deh buktiin aja. Dan itu yang dilakukan. Nah, oke, itu di media mainstream. Bagaimana DIR mengcapture percakapan di media sosial terkait dengan sepak terjang kepala bagian yang baru ini? Nah, menariknya ternyata di media sosial itu tidak jauh berbeda sentimen positifnya, bahkan lebih tinggi sedikit. Jarang-jarang loh. Biasanya kan Bener banget. hasil DIR itu mainstreamnya positif, Negatifnya di tinggi media sosialnya media tinggi sosial, negatif. betul. Tapi Apa sekarang yang terjadi sebenarnya? karena di situ sebenarnya emosi kemarahan kalau kita lihat di beberapa waktu sebelumnya ya, ketika kita bahas soal MBG itu kan sangat tinggi sekali gitu. Tapi sekarang, itu 7,2%. Jadi mengalami sebenarnya penurunan yang signifikan gitu, dari yang kemudian kita potret gitu ya. Lalu kemudian mencerminkan adanya anticipation yang cukup tinggi, Ya. kemudian juga nah yang menariknya itu ada trust di sini. Trust-nya itu 26%, Mas Gaib. Yang biasanya kan Sebelumnya nggak nggak pernah ada? muncul. Iya, nggak pernah muncul. Emosi publik itu biasanya marah. Kalau nggak marah antisipasi tinggi Iya, iya, gitu, iya, iya. mereka lagi wait and see. Tapi justru ini menunjukkan hal yang sebenarnya tadi yang Mas Gaib sampaikan ini udah good start banget gitu. Terutama, bagaimana di Instagram ya, dia dilihat sebagai sosok yang tidak banyak berapi-api, Mas Gaib, Ya. tidak banyak melakukan manipulasi di ruang publik. Kita tentu harapannya ini bisa dijaga gitu, untuk menjaga kembali kepercayaan dari rakyat. Karena kan rakyat agak susah ya sekarang untuk bisa mengembalikan kepercayaan, apalagi terhadap program yang sebenarnya kita anggap sejak awal itu udah mengalami karut-marut dan amburadul lah gitu. Tapi justru, dengan akar permasalahan yang ada hari ini, ketika Pak Sudaryono itu memimpin, dalam kurun waktu yang sebenarnya belum terlalu cukup lama, Iya, iya. netizen yang julid itu masih banyak banget, Iya. warganet yang kritis itu masih banyak banget. Tapi kalau kita lihat misalnya dalam beberapa beberapa komentar-komentar yang ada di media sosial misalnya nih, kepala BGN tuh bilang kan, "Saya itu tidak punya SPPG, tidak ada keluarga saya yang punya dapur." Nah, itu awal yang dia ucapkan ketika Betul. dia terpilih. Jadi ketika Itu istilahnya bikin trust ya? iya betul, trust-nya jadi makanya kenapa, lonjakan sentimen trust-nya tinggi karena publik, ketika memang tidak ada yang bisa dikorek-korek oleh warganet. Warganet kan paling Iya, tahu, paling jadi lebih tahu warganet iya, dibanding Mas Gaib nih si kayaknya. Mas Daryono ini tidak mungkin berani Hmm. mengatakan itu kalau dia punya SPPG. Betul. Karena Badan Intelijen Netizen ini jauh lebih jago dibanding Badan Intelijen Amerika.
Bahkan dia bisa menemukan sekecil apapun orang menyembunyikan Kesalahan. harta dan atau kesalahan. Dan statement Mas Daryono itu justru memicu trust dari publik ya ternyata ya? Betul betul. Jadi ketika dia menyampaikan bahwa, "Saya nggak punya nih SPPG, keluarga saya boleh dicek silahkan, mana yang punya SPPG, ada atau enggak?" Nah itu membuat engagement cukup tinggi, exposure juga, karena di situ ternyata ya pada akhirnya masyarakat memberikan apresiasi meskipun tadi ya ada juga yang memberikan kritik, tapi juga ada yang memberikan komentar misalnya, "Tolong jangan MBG ditutup Bang, anak muda dan ibu-ibu yang pada nganggur di daerahku alhamdulillah pada kerja di MBG. Kalau tutup kasihan mereka sejak ada MBG, mereka justru jadi punya penghasilan." Apalagi Kemudian yang hal-hal yang kemudian, positif? usia 41 tahun, track record bukan pengusaha, tapi punya hutang 60 miliar, itu luar binasa. Itu juga ada yang komen seperti itu. Kemudian, "Ayo turunin lagi, lantik lagi yang baru," gitu aja terus. Ya udah deh bubar aja. Ada yang juga mengkritik seperti itu, tapi ada juga, yang kemudian, kita tentu berharap tersangka-tersangka yang belum terungkap ke ruang publik itu juga bisa bisa diinvestigasi, kemudian, eee, di ada yang selama ini bikin keracunan anak-anak, itu juga bisa terantisipasi gitu. Yang memberi harapan apa? Yang Ya memberi yang berharap apa? Biar kita kasih masukan juga ke BGN. ya sebenarnya berharapnya di sini soal potensi korupsi ya, karena potensi korupsi yang cukup tinggi, jadi harapannya dengan adanya, kepala BGN yang baru ini bisa tidak zero mungkin, tapi bisa terminimalisir lah dari yang kemarin itu semakin lebih baik lagi. Lalu kemudian tidak terjadi ada banyak keracunan di berbagai daerah-daerah sehingga sebenarnya harapannya di sini banyak yang, BGN semestinya bisa mereka melibatkan juga para orang tua, bisa melibatkan juga kepala sekolah. Karena sebenarnya mereka yang penerima manfaat kan. Dan kekhawatiran akan keracunan itu tuh sangat sungguh luar biasa, tidak sedikit anak-anak yang sekarang trauma Mas Gaib Iya untuk memang. mendapatkan MBG. Dan bahkan, anak saya tuh seneng banget di sekolah, kenapa? Karena tidak ada MBG, gitu. Karena ketika ada MBG di situ terjadi adanya keracunan yang kemudian selama ini terjadi juga melakukan pengobatan dan lain sebagainya bukan dari negara, tapi justru orang tua itu sendiri kan yang harus mengeluarkan Memang biaya dan lain memang sebagainya. kerja berat buat seluruh, eee, orang-orang yang ada di BGN, karena ketika BGN ini muncul pertama kali, eee, kemunculan keduanya adalah siswa yang keracunan massal, Mhm mhm. dan ini masuk di benak banyak orang, Betul. gitu. Apalagi dimasak jam 2, disajikan jam 11, itu ada kurun waktu yang cukup lama dan ini butuh kerja keras ya. Makanya Pak Betul itu Daryono langsung datang ke langsung SPPG, kalau langsung ada yang nggak bener tutup. Itu bagian dari trust nggak? Bagian dari mengembalikan bagian trust nggak? dari upaya untuk mengembalikan citra yang BGN yang selama ini citranya negatif di ruang publik dan kita bisa lihat reputasinya juga hancur lebur pada saat kemarin, tapi justru, ini semakin mengalami perbaikan ya, terutama di media sosial. Ya terus kemudian sebenarnya yang paling membuat atensi publik di dalam word cloud ya, perkuat program gratis, anggaran, karena kan sebenarnya ketika kemarin juga muncul adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi, itu juga menjadi percakapan di ruang publik, di mana memang kan putusan MK itu tidak boleh ya MBG itu Mengambil mengambil uang dari pendidikan. anggaran dari pendidikan. Nah, tapi ketika kemudian kita lihat, sebenarnya itu baru berlaku 2028. Artinya kan 2 tahun lagi tuh, Mas Gaib. Nah, publik tentu punya harapan besar ketika, eee, 2 tahun itu betul-betul berjalan optimal sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat gitu. Karena bagaimanapun sebenarnya kalau kita lihat di pelosok-pelosok yang sangat terpencil, mereka tuh seneng banget gitu dengan MBG. Dan bahkan ada beberapa komentar yang bilang bahwa, setiap hari ada anak-anak yang sebenarnya nunggu mobil MBG itu datang gitu. Itu bener. Jadi ada di beberapa daerah yang terpelosok itu memang Mereka seneng seneng banget. tahu MBG. Berarti sebenarnya bisa diambil kesimpulan
kasar bahwa MBG ini kalau diprioritaskan di wilayah-wilayah Betul 3T justru tuh lebih worth it betul sebenarnya ya, betul betul. dibanding ada di Jakarta yang Iya, rata-rata orangnya gampang cari makanan dan beberapa orang mampu gitu. Lebih baik fokus aja ke daerah 3T, kalau memang itu udah sukses, secara otomatis nanti pengembangannya jadi lebih mudah iya. sebenarnya. Sebenarnya fokus di 3T itu bukan hanya untuk penerima manfaat ya, Mas Gaib, tapi juga memang di situ menggerakkan ekonomi kan. Iya, Menggerakkan ekonomi desa-desa di sana gitu. Bukan hanya sekedar ekonomi juga, tapi banyak yang tadi disampaikan oleh warganet. Dari yang awalnya orang-orang yang nggak bisa kerja di rumah aja gitu, terus kemudian tiba-tiba menjadi juru iya, masak itu dan lain bener sih itu. sebagainya. Itu sebenarnya kan satu sisi memang itu adalah hal yang kemudian sangat positif gitu ya. Nah, semoga sih memang ada pemikiran untuk, memberhentikan ya beberapa SPPG yang sebenarnya dianggap kurang, tapi di sini tuh ada tindakan yang menurut saya cukup tegas ya dari kepala BGN yang baru ini ketika ada beberapa SPPG ditutup. Karena sebelumnya kan ada kekhawatiran di mana memang gimana nih oligarki pada ngamuk, yang ngasih modal itu kan ngamuk-ngamuk Iya gitu iya. loh Mas Gaib, karena bakal di-stop dan lain sebagainya. Tapi justru kayaknya Pak Sudaryono ini nggak ada takut-takutnya gitu untuk membereskan hal-hal kayak begitu dan berkali-kali kan ketika ada percakapan di ruang publik bersih-bersih, itu juga menjadi atensi dari netizen. Jadi pada akhirnya netizen ya udah deh kalau kayak gitu buktikan aja Iya sekarang ya, gitu. bener bener. Mungkin Pak Daryono udah dapat jaminan dari Pak Prabowo, mungkin dia nanya, kan ditanya, "Daryono kamu jadi kepala BGN ya?" "Siap Pak." Siap 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 "Siap," gitu gitu. kan, iya. "Siap, kita siap," katanya gitu kan. Terus, "Ada yang mau kamu tanyakan?" Ini misalkan nih, "Pak, ini SPPJ saya boleh melakukan apa saja." "Lakukan apa yang bisa kamu lakukan." Udah, dia udah dapat jaminan gitu, udah sama dia dihajar siapapun pemilik SPPG-nya tanpa melihat, "Oh ini punya ini, oh ini punya ini punya ini." Pokoknya kalau nggak bener, sikat. Dan Karena kan ada menyangkut nasib masyarakat atau betul. anak-anak loh kalau Dan caranya sebenarnya reputasi dari program Pak Prabowo itu sendiri juga sih. pertaruhan Program ya. Asta Cita, ya. Jadi karena kan banyak banget tuh program-program sekarang yang disorot, yang paling mendapatkan sorotan tajam selain KDKMP adalah makan bergizi Betul. gratis yang it's never ending kan permasalahannya itu Iya iya. ada aja terus gitu. Tidak keracunan lah, ini potensi korupsi lah, SPPG bermasalah lah, kemudian pola distribusi dari supplier juga ini mengalami keterlambatan lah dan lain sebagainya. Itu kan kayak membuat sebenarnya problem dari MBG ini tuh nggak pernah ada selesainya dan tak kunjung juga ada solusi yang konkret yang kemudian bisa ditawarkan dan itu menjadi solutif pada akhirnya MBG bisa berlangsung berjalan secara efektif gitu dan optimal. Tapi kan lagi-lagi yang kita terus-menerus disuguhkan problem-problem dan berita-berita yang sama sekali misalnya nggak ada kayak good news untuk Iya iya, masyarakat bener gitu. bener. Itu juga Sat jadi satu hal yang se sebenarnya, eee, menjadi bagaimana publik melihat hal itu gitu. yang juga menarik tuh adalah, ketika Mmm. BGN melalui Mas Daryono ini mengembalikan uang ke kas negara 311 miliar Betul betul. rupiah melalui setelah penelusuran 414 SPPG SPPG. yang beroperasi atau memiliki rekening virtual Mhm. ganda. Artinya, sejak awal banyak moral hazard-nya dan pengembalian uang 311 miliar walaupun masih kecil, tapi itu justru memberikan dampak yang positif. Karena, Betul. oh ternyata bukan cuma nutup, tapi duit negara kembali. Itu pesan yang penting buat publik sebenarnya dan itu yang memberikan, oh berarti memang, oke nih kalau yang sekarang. Karena sebelumnya kan memang nggak ada pengembalian uang. Dan ini juga ada misalnya kayak komentar ya, ini menyangkut nyawa seseorang, tegas Kepala BGN, apakah ini sudah tepat untuk memastikan keamanan MBG? Jadi sangat peduli sekali bahwa sebenarnya ini adalah nyawa yang nggak bisa gitu disepelekan gitu. Gimana pun satu nyawa itu adalah hal yang kemudian itu sangat berharga ya kalau kita bicara soal kemanusiaan. Kemudian, ada juga nih, memperbaiki tata kelola MBG era Sudaryono. Itu udah banyak banget sentimen-sentimen yang kemudian itu positif. Mencopot 137 kepala SPPG akibat pelanggaran dan penyelewengan. Mas Gaib ini kan bagus ya,
Iya. Memberhentikan 137 kepala SPPG gitu. Ini Iya. kan satu hal yang sebenarnya sangat didukung oleh masyarakat gitu. Kemudian dukung program makan bergizi gratis untuk ibu hamil, menyusui, dan balita untuk mewujudkan generasi cerdas. Ya, sebenarnya bahwa dalam hal percakapan di ruang publik hari ini lebih kepada sentimen positif ya, karena sebenarnya publik kan selama ini dihadapkan dengan gap komunikasi informasi Iya. yang cukup timpang ya, antara di media mainstream dengan di media sosial. Nah, that's why beberapa kali kalau kita trend top, bahas masalah MBG itu selalu positif, tinggi banget gitu di media mainstream. Mainstream, Sementara negatifnya di media media sosial sosial. lebih parah lagi, bahkan bisa tembus 80%. Tapi ya hari ini ketika apa yang kemudian dilakukan, apa yang dibicarakan sesuai dengan kenyataan, ternyata ya netizen juga tidak menutup mata terkait Arti dengan hal ini. artinya netizen juga bisa objektif ya. Jadi Betul, mereka bukan tidak suka dengan program MBG-nya, bukan, tapi iya, soal tata kelolanya. betul, Selama pengelolaannya itu benar, apa adanya, dan transparan, tidak akuntabel. mengada-ngada, tidak banyak mengeluarkan statement-statement Blunder, aneh seperti yang dilakukan oleh, ada mohon maaf dan nih Pak Dadan yang membohongi presiden di depan jutaan rakyat Indonesia soal sapi, soal lele lele. dan lain-lain. Ternyata netizen bisa objektif juga, dan ini terbukti hari ini kita ngobrol, mereka justru mendukung secara Kita positif. tentu berharap ya Pak Sudaryono juga menjadi teladan untuk bisa menyampaikan telling the truth kepada Pak Presiden. Jadi jangan sampai kita menemukan nanti one day gitu ya, kita tidak ingin ada komunikasi yang berulang, kesalahan sebenarnya yang itu kita tahu itu nggak boleh dilakukan, tapi kemudian pada akhirnya dilakukan. Dan itu menjadi blunder kan ke semuanya dan mengakibatkan juga reputasi reputasi BGN, kepercayaan publik, ya itu Ya, sangat tergerus gitu kan. Jadi ketika ada hal yang sebenarnya baik, katakan baik, tidak baik, katakan tidak baik gitu. jadi presiden mendapat informasi yang utuh apa adanya. Karena Betul. kalau semuanya dibilang, "Gimana? Bagus Pak. Gimana? Top. Gimana? No problem. Everything is okay." Jadi kan presiden berada di Iya, awang-awang ini, merasa iya. semuanya, padahal nggak semuanya berjalan bagus. Jadi memang komunikasi yang bagus itu komunikasi yang apa adanya ya kepada Iya, pemimpin. telling the truth kuncinya. Jadi menyampaikan sesuatu itu berdasarkan fakta dan data, transparan dan akuntabel itu sih sebenarnya Karena kuncinya. kalau ngasih data yang salah, maka akan mengeluarkan kebijakan yang salah. Keliru. Dan jangan lupa ketika menyampaikan data secara yang kita lihat dengan kasat mata itu nggak rasional, ketika terjadi adanya di lapangan berbenturan gitu ya, antara kok datanya seperti ini, tapi kemudian potret di lapangan seperti ini, ada jomplang kan. Kayak data BPS misalnya, kayak data kemarin yang penghasil padi triliunan, kan Ya, itu penggilingan kayak padi. penggilingan padi triliunan tuh deh, itu di mana, "Pak, yang lapor ke Bapak itu siapa, Pak?" Gitu kan. Terus pada akhirnya ramai-ramai Dan klarifikasi dan lain bahan sebagainya. lucu-lucuan di media Heeh, sosial itu iya jadi gak apa-apa sih negatif. untuk jadi konten kreator kayak saya kan jadi enak ya untuk ada hal sebenarnya yang perlu dibahas jadi nggak sepi gitu sosial media. Tapi memang lagi-lagi kita dihadapkan dengan problem keakuratan data. Keakuratan data itu kan sebenarnya menjadi hal yang sangat amat sangat prioritas. Nah, untuk yang ini, sepak terjang Mas Daryono ini, percakapannya ada berapa banyak di media sosial? Kita Tembus berapa views? ada sekitar, 220 unggahan, 776 juta interaksi, Masya Allah, dan 9 juta engagement, 9,9 juta engagement. tinggi ya? Tinggi banget. Sebenarnya kalau bicara soal MBG itu pasti selalu tinggi sih. Karena berkait dengan masyarakat Karena langsung ya? karena berkaitan dengan masyarakat langsung, berkaitan juga dengan pelaku juga kan. Terus kemudian ini seluruh lapisan masyarakat kena soalnya. Ibu-ibu, kenapa? Karena punya anak-anaknya yang di sekolah gitu. Itu Mmm. pasti akan ramai sih, selalu ramai dalam perbincangan publik. Jadi kalau mau naik algoritma terus aja bahas MBG. Mungkin juga sekarang tim komunikasi atau tim humasnya BGN juga udah belajar banyak dari yang kemarin ya. Jadi Betul. tidak reaktif, mereka lebih lebih Tapi kuncinya di leadership sih sebenarnya. di si Pak Daryono Oh ini ya? iya, Oke. Oke, eh jadi
kesimpulannya apa nih dari, percakapan di media sosial maupun media mainstream terkait dengan, kepala BGN yang baru, yang kepala BGN yang ketiga dengan, harapan publik di media sosial maupun di media massa? Iya, pertama memang pemulihan institusi BGN itu sendiri dengan hadirnya kepala BGN yang baru, yang di situ ada transparansi dan akuntabilitas terutama dalam proses penegakan hukum, kondisi real yang terjadi di lapangan, kemudian hasil investigasi yang juga disampaikan dalam keracunan, misalnya kasus keracunan, itu secara transparan dan akuntabel dan itu mendapatkan respon apresiasi dari masyarakat, dari publik gitu ya. Tapi lagi-lagi memang, BGN tentu timnya harus juga aktif melakukan propaganda. Tapi ini bukan propaganda yang negatif ya, tapi lebih pada propaganda positif bagaimana amplifikasi narasi positif di platform media sosial yang itu betul-betul sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Oh, ini bukan sesuatu hal yang haram kan Mas Gaib. Jadi ketika naik sekarang, ya kalau mau main saya sarankan sih di 2 hal ya, Instagram dengan TikTok. Karena bicara soal BGN, bicara soal MBG, paling tinggi percakapan, engagement, exposure itu di Instagram dan Oh TikTok. gitu? Iya, Kenapa itu jadi begitu? lebih bisa karena banyak sebenarnya lebih menjangkau semua segmentasi sih Oke. di 2 platform itu gitu. Lalu kemudian, berkaitan dengan misalnya keberhasilan distribusi gizi, bagaimana cerita dari para siswa pekerja dapur, bagaimana juga perputaran ekonomi di tingkat lokal, itu juga menjadi hal yang sebenarnya, menjadi atensi dari publik itu sendiri. Nah, langkah mitigasi berikutnya adalah menurut saya bagaimana potensi korupsi itu bisa diminimalisir Ya. agar, kita publik ini tidak punya lagi-lagi kecurigaan ya, yang berlebih gitu. Karena kan sebenarnya kalau komunikasinya bagus, kita juga bisa terima kan. Bisa jadi problem-problem yang program-program yang lain juga sebenarnya masalahnya ada di komunikasi Iya gitu, iya bisa iya. jadi kan. Karena komunikasinya yang buruk gitu, sehingga persepsi publik menjadi negatif gitu. Dan sebenarnya ini langkah good start lah. Semoga bisa mempertahankan ini, jangan sampai kemudian di pertengahan jalan ada kasus yang menimpa, kemudian juga tidak bisa kontrol, tata kelolanya semakin buruk, maka sebenarnya bersih-bersih ketika sampai ke tingkat grassroots ya itu sebenarnya hal yang patut diapresiasi, tapi bagaimana juga dia juga harus memitigasi resiko nih dari orang-orang yang sebenarnya sudah dikecewakan juga. Tentu kan mereka kadang-kadang kan punya langkah-langkah ya, yang bisa mematikan juga nih, bongkar ini, bongkar Iya. itu, dan lain sebagainya, akhirnya ini saling bongkar gitu. Tapi kan kadang-kadang di lapangan banyak juga terjadi adanya fitnah kan. Kita agak sulit kah bagi rakyat untuk melihat ini mana yang benar, mana yang enggak. Tapi menurut saya selama memang right on the track ya, tidak ada hal yang kemudian itu bisa dibongkar oleh netizen. Misalnya, oh ternyata nggak bener ya, menyampaikan di ruang publik tidak punya SPPG, keluarganya dan lain sebagainya, tapi ternyata ada. Nah itu kan satu yang kemudian berbenturan dan itu pasti akan digoreng dan akan meledak sentimen negatifnya di ruang publik. Jadi cerdaslah dalam bernarasi di media sosial dan cerdas dalam menyampaikan komunikasi di ruang publik, tentu kuncinya dengan transparan dan akuntabel. Luar biasa sekali. Mudah-mudahan, eee, program yang dilihat oleh jutaan rakyat Indonesia, bahkan ini program yang paling viral yang pernah ada di negeri Gongnya, ini, semoga semakin baik karena kalau program itu baik, kita juga pengen masyarakat yang memang membutuhkan gizi yang baik juga akhirnya bisa, terpenuhi betul, dan uang negara, uang rakyat di anggaran APBN ini tidak bisa sia-sia, diselamatkan. bisa diselamatkan dan itu sudah dilakukan dengan baik. Oke Teh Neni, terima kasih banyak Sama-sama waktunya, Mas kita akan Gaib. tunggu lagi, capture percakapan dengan topik-topik yang menarik, Aktual. yang aktual minggu depan. Kawan tutur demikian, Anda jangan kemana mana tetap, setiap hari Selasa kita akan bahas di Trend Top terkait dengan, topik yang aktual, bagaimana netizen membaca atau mengomentari kasus-kasus atau peristiwa aktual yang terjadi. Sampai ketemu lagi, bye-bye.